Semua orang selalu berpikir aku memiliki dua kesayangan. Adi, lelaki cerdas yang selalu menatapku dengan mata penuh keyakinan. Nuri, pria ambisius yang rela melakukan apa saja demi membuktikan dirinya pantas di sisiku. Seluruh kantor bahkan membicarakanku. Keduanya sering aku ajak jalan bersamaan. Setiap pulang kantor kita selalu main bertiga. Mereka berdua sangat klop. Dia saling bergantian mengisi kekosongan hatiku. Hal tersebut membuat keduanya tak pernah kulupakan. Mereka kompak untuk selalu menyenangkanku. Merekalah yang membuatku bahagia menjalani pekerjaan sehari-hari. Semua cerita seruku ini akan aku ceritakan di channel Drama Kemarin Sore. Namaku Sahara Prameswari, usia 35 tahun, seorang janda yang sering dipandang orang dengan dua wajah, kagum dan curiga. Kagum karena aku adalah pemilik perusahaan otomotif terbesar di Malang, Prameswari Motors. Curiga karena, menurut sebagian orang, seorang janda kaya tidak mungkin bisa hidup tanpa sponsor laki-laki. Tapi aku sudah terbiasa. Aku terbiasa mendengar bisik-bisik itu ketika aku berjalan dengan gaun kerja elegan, atau ketika aku duduk sendirian di kafe setelah rapat panjang. Yang tidak mereka tahu adalah, di balik semua kemewahan yang aku miliki, aku hanya seorang perempuan biasa, yang masih ingin tertawa, masih ingin dicintai, dan masih ingin merasa hidup. Hari itu, matahari Malang bersinar hangat, langit biru membentang luas. Aku tiba di kantor lebih pagi dari biasanya. Dari balik kaca mobilku, aku melihat karyawan-karyawan mulai berdatangan. Beberapa dari mereka menunduk sopan ketika menyadari aku sudah ada di lobi. Aku tersenyum. Aku selalu ingin mereka tahu, aku bukan sekadar pemilik perusahaan, aku adalah bagian dari mereka. Di antara kerumunan itu, mataku sempat berhenti pada dua sosok, Adi dan Nuri. Keduanya pria cerdas, berusia sebaya denganku. Adi adalah kepala bagian riset mesin, dingin tapi penuh dedikasi. Nuri, kepala pemasaran, hangat, penuh ide, selalu tahu cara membuat orang tertawa. Mereka berdua sering terlihat berdiskusi, kadang bersaing, kadang bekerja sama. Dan entah mengapa, aku sering merasa jantungku berdetak lebih kencang ketika salah satu dari mereka menyapaku. "Pagi, Bu Sahara," ucap Nuri sambil tersenyum lebar. "Pagi," jawabku, menahan senyum yang seolah ingin lebih dari sekadar formalitas. Beberapa langkah kemudian, Adi menyapaku dengan singkat, "Selamat pagi, Bu." Suaranya tenang, matanya dalam. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya menatap, seperti mencoba membaca isi hatiku. Aku hanya mengangguk, menjaga sikapku tetap profesional. Namun di dalam hati aku tahu, hari-hari mendatang tidak akan pernah sama lagi. Sore itu, ketika rapat panjang selesai, aku duduk sendirian di ruang kerjaku. Menatap langit Malang yang mulai oranye dari balik jendela besar. Di meja kerjaku ada dua bunga kecil, setangkai mawar putih dan setangkai tulip kuning. Aku tidak tahu siapa yang meletakkannya, tapi aku tahu ada seseorang, atau mungkin dua orang, yang mulai mengetuk pintu hatiku. Dan tanpa ku sadari, hidupku yang selama ini tenang, perlahan akan berubah menjadi sebuah kisah cinta yang tak pernah aku bayangkan. Aku selalu percaya bahwa kantor bukan sekadar tempat bekerja. Bagiku, kantor adalah rumah kedua. Setiap suara mesin, aroma oli, hingga tumpukan kertas laporan, semuanya adalah bagian dari hidupku. Hari itu, aku sengaja berkeliling pabrik setelah rapat pagi, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menghirup energi semangat karyawan. Aku ingin mereka tahu, meskipun aku pemilik perusahaan, aku tetap satu langkah bersama mereka. "Bu Sahara, hati-hati jalannya." Ada kabel baru di lantai, suara berat namun sopan menyapaku. Aku menoleh. Dan di sanalah Joko, salah satu sales senior yang sudah lama bekerja di perusahaanku. Usianya lebih tua dariku, 45 tahun. Rambutnya sudah mulai beruban di sisi pelipis, tapi matanya teduh. Senyumnya hangat, sederhana, dan entah kenapa membuatku merasa aman. "Terima kasih, Pak Joko." Aku membalas senyumnya. Ia mengangguk pelan, lalu kembali sibuk mencatat sesuatu di buku kecilnya. Tidak seperti Adi dan Nuri yang selalu tampak menonjol, Joko lebih senyap. Ia bekerja dengan tenang, tak banyak bicara, tapi hasil kerjanya selalu bisa diandalkan. Aku melanjutkan langkahku ke ruang desain mesin. Di sana, Adi sedang berdiri di depan papan gambar besar, menjelaskan rancangan terbaru kepada timnya. Suaranya tegas, penuh wibawa. Saat matanya bertemu denganku, ia sempat terdiam sejenak. Seolah keberadaanku membuatnya kehilangan kata-kata.
Lanjutkan saja, Adi. Aku hanya ingin melihat, kataku sambil tersenyum kecil. Aku melihat rona tipis di wajahnya sebelum ia kembali fokus pada pekerjaannya. Siang harinya, aku mampir ke ruang pemasaran. Nuri sedang berdiri di depan layar proyektor, mempresentasikan ide kampanye terbaru. Suaranya lantang, penuh antusiasme. Ketika ia menyadari aku masuk, ia langsung merubah nada presentasinya, membuat semua terasa lebih segar dan penuh humor. Kalau ide ini berhasil, Bu Sahara akan semakin terkenal di seluruh Jawa Timur, katanya sambil melirik ke arahku dengan senyum penuh percaya diri. Ruang rapat pun dipenuhi tawa, bahkan aku ikut tertawa kecil. Nuri selalu tahu cara membuat suasana cair, bahkan di tengah tekanan. Malam itu aku pulang larut. Jalanan Malang mulai sepi, lampu jalan berpendar kuning. Di dalam mobil aku bersandar dan memejamkan mata sejenak. Bayangan 3 pria itu berputar dalam pikiranku. Adi dengan ketegasan dinginnya, Nuri dengan kehangatan dan kelucuannya, dan Joko dengan ketenangan yang menenangkan hatiku. Aku menghela napas panjang. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya sedang kau siapkan untukku? Gumamku dalam hati. Di saat aku merasa sudah cukup dengan kesendirian, ternyata pintu hatiku mulai diketuk dari 3 arah yang berbeda. Dan aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjangku. Hari itu langit Malang mendung. Rasanya berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sejak pagi, aku sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika sampai di kantor, sekretarisku memberiku sebuah amplop putih tanpa nama pengirim. Ini ditemukan di meja kerja ibu. Padahal semalam ruangan terkunci rapat, katanya cemas. Aku menatap amplop itu. Ada getaran aneh di dadaku saat membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan rapi. Sahara, tidak semua orang yang mendekatimu datang dengan tulus. Hati-hati, bahkan di antara orang yang kau percaya, ada yang hanya menginginkan hartamu. Tanganku gemetar. Siapa yang menulis ini? Aku menoleh ke arah jendela besar ruanganku. Dari sana, aku melihat Adi sedang berbincang serius dengan seorang teknisi. Tidak jauh dari situ, Nuri berjalan cepat sambil menenteng berkas presentasi. Dan di sudut parkiran, Joko sedang berdiri tenang, mencatat sesuatu di bukunya. 3 sosok, 3 kemungkinan. Apakah surat ini hanya mainan iseng? Atau benar-benar peringatan serius? Sepanjang hari, pikiranku kacau. Saat makan siang, Nuri datang membawakan makanan ke ruanganku. Bu, saya tahu ibu sering lupa makan kalau sibuk. Jadi saya bawakan rawon langganan ibu, katanya sambil tersenyum tulus. Aku menatap wajahnya lama. Tulus? Atau hanya berpura-pura? Sore harinya, Adi mengetuk pintu ruanganku. Bu, saya sudah menyiapkan rancangan mesin baru sesuai arahan. Jika ibu punya waktu, saya ingin menjelaskan langsung. Suaranya datar, tapi matanya selalu seolah menelanjangi isi hatiku. Apa benar hanya urusan pekerjaan? Dan sebelum aku pulang, aku sempat berpapasan dengan Joko di lobi. Bu Sahara, hati-hati di jalan. Langit gelap, mungkin akan hujan deras, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, tapi entah mengapa, senyum sederhana itu membuatku merasa sedikit lebih tenang. Malamnya, aku duduk sendirian di balkon rumahku. Surat itu masih kugenggam. Angin malam bertiup dingin, membuatku merapatkan selimut. Aku menatap jauh ke langit gelap dan bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang benar-benar tulus mencintaiku, dan siapa yang hanya mengejarku karena harta? Aku tidak tahu, tapi yang jelas, hidupku sudah tidak akan sama lagi sejak surat itu datang. Pagi itu, aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya, tapi suasananya terasa berbeda. Ada desis pelan, bisikan samar yang beredar di koridor. Begitu aku melangkah masuk ke ruang rapat, beberapa karyawan menunduk cepat, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku mencoba menahan tenang, meski dadaku berdebar. Dan benar saja, siang itu sekretarisku memberitahu dengan wajah cemas. Bu, ada kabar beredar. Katanya ada karyawan yang sedang dekat dengan ibu, dan ia berniat mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan. Aku terdiam. Surat tanpa nama kemarin langsung kembali teringat. Tapi kini, gosip itu sudah menjadi berita yang beredar liar. Aku menatap wajah sekretarisku. Siapa yang bilang begitu? Tanyaku dengan nada menahan emosi. Tidak jelas, Bu. Kabarnya muncul begitu saja. Aku memutuskan untuk turun langsung ke bengkel produksi, mencoba memastikan keadaan. Di sana aku menemukan Adi, yang tampak sedang menegur bawahannya dengan tegas. Begitu melihatku, ia langsung merapikan nada suaranya. Bu Sahara, saya dengar ada kabar tak enak beredar. Tolong jangan hiraukan. Orang-orang hanya iri dengan posisi ibu.
Suaranya datar, tapi sorot matanya seperti ingin meyakinkan. Tak lama, Nuri menghampiriku di kantin. Bu, jangan khawatir. Kalau perlu, biar saya yang meluruskan gosip ini di antara tim marketing. Saya tidak rela kalau nama ibu dijatuhkan oleh omongan murahan, katanya sambil menyentuh pelan lenganku, seolah memberi kekuatan. Ada kehangatan di sana. Namun aku ragu, apakah ia benar-benar tulus atau justru ia bagian dari masalah ini. Malam harinya, ketika aku bersiap pulang, aku berpapasan dengan Joko di parkiran. Ia melihat wajahku yang jelas-jelas lelah. Saya tahu ada gosip yang beredar. Dunia kerja memang penuh bisikan. Tapi satu hal yang ibu harus ingat, hanya ibu sendiri yang tahu siapa yang benar-benar tulus. Suaranya pelan, namun seperti menembus pikiranku yang kalut. Aku hanya tersenyum singkat, lalu masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan pulang, kepalaku penuh tanya, siapa yang menyebarkan gosip ini? Apakah Adi yang terlihat terlalu serius dan penuh rahasia? Apakah Nuri yang terlalu manis untuk bisa dipercaya? Atau mungkinkah ada orang lain yang berusaha menguji hatiku? Malam itu aku menangis diam-diam di kamarku. Aku janda kaya raya, pemilik perusahaan besar. Tapi mengapa rasanya aku begitu rapuh menghadapi hal ini? Aku menggenggam kembali surat misterius itu. Kata-kata di dalamnya kini terdengar seperti sebuah ramalan. Dan aku sadar, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Sejak gosip itu beredar, aku tidak lagi merasa tenang di ruanganku sendiri. Setiap kali aku berjalan melewati lorong kantor, aku bisa merasakan tatapan-tatapan curiga yang menusuk punggungku. Ada yang berbisik sambil menunduk. Ada pula yang pura-pura sibuk dengan kertas, padahal aku tahu mereka sedang membicarakanku. Sebagai seorang pemimpin, aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jika aku diam, reputasiku hancur. Jika reputasiku hancur, perusahaan juga akan goyah. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerjaku. Lampu-lampu kota Malang berkelip di kejauhan, seperti ribuan mata yang menghakimiku. Aku menutup mata, menghela napas panjang, lalu berbicara pada diriku sendiri. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus menjaga nama baikku. Dan aku juga harus tahu siapa yang benar-benar tulus di antara mereka. Hari-hari berikutnya aku mulai bergerak. Aku memperhatikan lebih detail sikap Adi. Di ruang rapat, ia selalu menatapku lama sebelum mulai bicara. Kadang tatapannya begitu tajam membuatku bertanya-tanya. Apakah itu tatapan cinta atau ambisi? Di sisi lain, Nuri semakin sering menunjukkan perhatian kecil. Ia pernah menungguiku di parkiran hanya untuk memastikan aku tidak pulang sendirian. Pernah juga ia membawa payung ketika hujan deras tiba-tiba mengguyur halaman kantor. Bu, seorang pemimpin besar tidak boleh basah kuyup hanya karena hujan, katanya sambil tersenyum nakal. Aku tersipung, tapi juga bingung. Lalu ada Joko. Berbeda dengan keduanya, Joko tidak pernah berlebihan. Ia tidak memberi bunga, tidak menawarkan makanan, tidak pula melempar rayuan. Tapi entah mengapa, justru sikapnya yang sederhana membuatku merasa damai. Ketika aku berjalan melewati showroom, ia sempat berkata, pelan, Bu, mobil boleh megah, tapi yang paling penting adalah mesin di dalamnya. Sama seperti manusia, yang terpenting hatinya, bukan luarnya. Kalimat sederhana itu menancap dalam. Malam itu aku pulang ke rumah dengan pikiran penuh. Aku duduk di depan cermin, melepas perhiasan satu persatu, hingga wajahku tampak polos tanpa riasan. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku bertanya pada diriku sendiri. Jika aku bukan Sahara si janda kaya raya, siapa di antara mereka yang masih mau mencintaiku? Pertanyaan itu terus terngiang, dan aku tahu jawaban itu tidak bisa kutemukan hanya dengan berdiam diri. Aku harus menguji hati mereka. Aku harus mencari cara untuk mengetahui siapa yang benar-benar datang bukan karena harta, melainkan karena cinta. Aku selalu percaya bahwa cinta sejati tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata manis. Cinta sejati akan terlihat dari tindakan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertekad menguji hati tiga pria itu, Adi, Nuri, dan Joko, tanpa mereka sadari. Hari itu aku sengaja datang ke kantor tanpa mobil mewahku. Aku meminta sopir libur, lalu datang hanya dengan kendaraan sederhana milik salah satu staf. Aku ingin tahu, bagaimana reaksi mereka ketika melihatku tanpa kemewahan yang biasa melekat pada diriku. Saat aku tiba di halaman kantor, Adi yang pertama kali melihat. Ia sempat menatap heran, lalu berkata singkat, Bu, mobil ibu. Kenapa? Aku hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda, jawabku tenang. Adi mengangguk, tapi ekspresi wajahnya sulit kubaca. Antara bingung, khawatir, atau kecewa. Beberapa saat kemudian,
Nuri datang dengan senyum lebarnya. Wah, Bu Sahara jadi lebih merakyat nih. Kalau seperti ini, saya malah senang. Rasanya kita makin dekat. Ia menambahkan gurauan kecil, membuat semua orang di sekitarnya tertawa. Aku ikut tersenyum, tapi jauh di dalam hati aku masih bertanya. Apakah ia benar-benar senang, atau hanya pintar menyembunyikan rasa tidak nyamannya? Sore harinya, aku melewati showroom, dan di sanalah Joko berdiri dengan catatan kecilnya. Ia menatapku sebentar lalu tersenyum hangat. Bagus, Bu. Kadang kita memang harus turun ke bawah, supaya tahu bagaimana rasanya jadi orang biasa. Hanya dengan begitu, kita bisa mengerti banyak hal. Kata-kata itu sederhana, tapi begitu menenangkan. Malamnya, aku mencoba uji kedua. Aku sengaja menunda tanda tangan untuk proyek besar, lalu pura-pura mengatakan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian. Aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka jika aku tidak lagi dipandang sebagai wanita berkuasa. Hasilnya membuat hatiku semakin kacau. Adi menjadi semakin serius, bahkan langsung menawarkan solusi teknis. Ia tampak lebih fokus menyelamatkan perusahaan, bukan sekadar meyakinkanku secara pribadi. Nuri terlihat panik, terus-menerus mencoba meyakinkanku bahwa ia punya banyak ide pemasaran baru untuk mengangkat citra perusahaan. Tapi di sela kata-katanya, aku merasa ada ketakutan terselubung, seolah ia takut kehilangan posisinya jika aku jatuh. Dan Joko, ia hanya berkata singkat, kalau benar ada kerugian, maka kita hadapi bersama-sama. Tidak ada perusahaan yang selamanya di atas. Sama seperti hidup, kadang kita jatuh, tapi selalu ada jalan untuk bangkit. Aku menatap wajahnya lama, mencari sesuatu di balik kata-katanya. Tapi yang kutemukan hanya ketulusan. Malam itu aku menangis lagi di kamarku. Aku merasa semakin bingung. Ujian yang kubuat justru semakin membuatku sadar bahwa hati manusia terlalu rumit untuk ditebak. Adi dengan dedikasi dinginnya, Nuri dengan semangat manisnya, dan Joko dengan ketenangan yang tak tergantikan. Aku menatap surat misterius yang masih kusimpan di laci. Mungkin benar cinta tidak pernah sederhana, dan aku baru saja membuka pintu ke badai yang lebih besar. Sudah berhari-hari aku menjalani uji hati ini, dan hasilnya hanya membuatku semakin kacau. Aku ingin tahu siapa yang tulus, tapi justru aku merasa semakin terjebak. Adi selalu muncul dengan ketegasan dinginnya. Ia seolah tahu semua jawaban untuk masalah perusahaan. Tapi setiap kali ia menatapku lama-lama, aku merasa ia menyembunyikan sesuatu. Apakah itu cinta atau ambisi? Aku tidak tahu. Nuri, dengan segala kehangatannya, membuatku merasa hidup. Tapi setiap kali ia berbicara tentang ide-idenya, aku selalu merasakan getar aneh. Apakah ia peduli padaku sebagai seorang perempuan? Atau hanya ingin mengamankan posisinya di perusahaan? Dan Joko? Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kehadirannya menenangkan, kata-katanya sederhana, tapi entah mengapa, setiap kali aku berada di dekatnya, aku merasa tidak lagi sendirian. Namun aku takut. Takut kalau perasaanku padanya hanya ilusi. Bagaimana mungkin seorang sel sederhana bisa menjadi jawaban untuk hati seorang janda kaya raya sepertiku? Hari itu, rapat darurat digelar. Ada laporan bahwa salah satu divisi mengalami penurunan kinerja dan direksi mulai saling menyalahkan. Adi menatapku tajam. Bu, kita harus segera ambil langkah tegas. Kalau tidak, reputasi kita bisa runtuh. Nuri menimpali. Jangan gegabah. Justru di saat seperti ini, kita harus pintar mengatur strategi. Kalau perlu, saya bisa turun langsung mengatur pemasaran. Suasana rapat semakin panas. Semua mata akhirnya beralih padaku. Aku tahu, sebagai pemimpin, aku harus memutuskan. Tapi justru saat itu aku merasa buntu. Kata-kata mereka terdengar seperti perang, dan aku hanya ingin mendengar suara ketulusan. Tiba-tiba, Joko yang sejak tadi diam di sudut ruangan angkat bicara. Bu Sahara, apapun keputusan Ibu, kami semua akan mengikuti. Tapi izinkan saya berkata, jangan lupa bahwa perusahaan ini berdiri karena kerjasama, bukan hanya karena keputusan satu orang. Kadang solusi terbaik bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling ikhlas. Ruangan mendadak hening. Aku menatap Joko lama. Kata-katanya sederhana, tapi begitu menohok. Namun di balik ketenangan itu,
aku justru semakin goyah. Aku keluar dari rapat dengan langkah gemetar, lalu menutup diriku di ruang kerja. Air mata akhirnya tumpah. Ya Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku. Mengapa semua ini terasa seperti jebakan? Malamnya, aku berdiri di balkon rumah, memandang langit malang yang gelap tanpa bintang. Aku sadar, semua usaha ujianku gagal. Aku tidak bisa membedakan mana cinta, mana ambisi, mana sekadar perhatian. Dan kini, aku hanya punya satu pilihan paling sulit. Aku harus membuka hatiku sepenuhnya, tanpa perhitungan, tanpa rencana. Aku harus kehilangan siapapun yang ternyata hanya singgah. Hari itu, suasana kantor terasa lebih panas dari biasanya. Gosip yang awalnya hanya bisikan kini sudah jadi bahan pembicaraan terbuka. Beberapa orang berani membicarakanku di belakang. Bahkan ada yang terang-terangan menuduh aku memanfaatkan kedekatanku dengan karyawan tertentu untuk kepentingan pribadi. Aku menahan semua itu dengan senyum, meski di dalam hati aku hampir runtuh. Siang menjelang sore, aku dipanggil ke ruang rapat khusus. Hanya ada 3 orang di sana, Adi, Nuri, dan Joko. Atmosfernya tegang, seolah udara berhenti bergerak. Adi yang pertama bicara, "Bu, saya tahu gosip di luar sana menyakitkan. Tapi saya tidak peduli. Saya hanya ingin Ibu tahu, sejak lama saya mengagumi Ibu. Saya ingin selalu ada di sisi Ibu, bukan hanya sebagai bawahan, tapi lebih dari itu." Suaranya tegas. Sorot matanya menusuk. Aku terdiam. Belum sempat menjawab, Nuri menyusul. "Bu Sahara, jangan dengarkan siapapun. Ibu tidak perlu takut. Kalau Ibu bersama saya janji akan membuat Ibu selalu tersenyum. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kesepian." Kalimatnya diakhiri dengan senyum hangat, namun aku bisa merasakan getar gugup di balik tawanya. Aku menatap keduanya bergantian. Adi, yang dingin tapi penuh dedikasi. Nuri, yang hangat dan penuh tawa. 2 pria yang sama-sama membuka hatinya untukku. Tapi sebelum aku sempat memberi reaksi, Joko yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan, "Bu Sahara, saya tidak akan ikut bersaing. Saya hanya ingin Ibu bahagia. Kalau kebahagiaan itu bukan bersama saya, tidak apa-apa. Yang penting, Ibu tenang." Kata-kata itu seperti tamparan halus di wajahku. Sementara Adi dan Nuri berjuang merebut hatiku, Joko justru melepaskannya dengan ikhlas. Aku menunduk, hatiku bergetar hebat. Aku tahu, jika aku tidak segera bersikap, gosip ini akan menghancurkan nama baikku, bahkan perusahaan. Tapi apapun pilihan yang kuambil, akan ada hati yang terluka. Akhirnya, dengan suara gemetar, aku berkata, "Adi, Nuri, kalian orang-orang hebat, dan aku menghargai ketulusan kalian. Tapi saat ini, aku tidak bisa memilih salah satu di antara kalian. Yang aku butuhkan sekarang adalah menjaga perusahaanku tetap berdiri." Ruang rapat menjadi hening. Adi menatapku dengan rahang mengeras, matanya penuh kecewa. Nuri tersenyum hambar, meski jelas sekali hatinya remuk. Dan Joko hanya menunduk pelan, seolah memahami semuanya lebih dari siapapun. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah goyah. Air mataku nyaris jatuh. Aku baru saja menolak 2 hati yang tulus demi sesuatu yang lebih besar. Malamnya, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang lelah. Apakah aku salah? Atau inikah harga yang harus kubayar untuk menjaga kehormatanku? Gumamku lirih. Aku tahu, luka pertama baru saja terbuka, dan perjalanan cintaku baru saja memasuki babak yang lebih rumit. Aku kira setelah menolak Adi dan Nuri, gosip akan mereda. Ternyata dugaanku salah besar. Justru sejak hari itu, suasana kantor makin mencekam. Beberapa karyawan mulai menjaga jarak dariku. Aku bisa merasakan adanya ketidakpercayaan yang tumbuh di antara mereka. Dan puncaknya terjadi saat aku menerima sebuah panggilan telepon dari nomor tak dikenal. "Sahara, kau pikir bisa menutupi semuanya? Masa lalumu akan terbongkar. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Suara di ujung telepon berat, misterius, lalu langsung terputus. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Masa laluku?
Aku kembali duduk di kursi kerja. Tanganku bergetar. Aku tahu persis apa yang dimaksud orang itu. Statusku sebagai janda. Dulu, setelah suamiku meninggal, banyak orang mencibir. Ada yang bilang aku tidak akan bisa membangun bisnis sendiri. Ada yang menyebar rumor aku mendapat harta warisan dari cara kotor. Semua itu berhasil kupendam bertahun-tahun, tapi kini ada seseorang yang berusaha membongkarnya kembali. Sore itu, rapat mendadak digelar. Salah satu proyek besar ditunda karena investor mendengar gosip buruk tentangku. Mereka meragukan kepemimpinanku. Bahkan ada yang terang-terangan bertanya apakah aku bisa dipercaya. Di ruangan itu aku berusaha tegar. Prameswari Motors berdiri bukan karena gosip, tapi karena kerja keras kita semua, kataku lantang. Tapi ketika rapat usai, aku kembali runtuh di ruanganku sendiri. Adi masuk tanpa permisi, wajahnya serius. Bu, saya tidak akan membiarkan orang-orang meragukan ibu. Jika ada yang berusaha menjatuhkan, biar saya yang hadapi. Nada suaranya penuh amarah terpendam. Aku bisa melihat ketulusan, tapi juga ambisi. Tak lama, Nuri menyusul. Bu Sahara, biar saya yang mengatur strategi publikasi. Kita bisa membuat kampanye besar untuk mengangkat kembali citra perusahaan. Jangan khawatir, kita bisa kalahkan gosip itu dengan cara elegan. Ia tersenyum, tapi matanya tampak menyimpan ketakutan. Takut posisinya ikut jatuh bersamaku. Dan Joko, ia hanya datang sebentar ke ruanganku, membawakan secangkir kopi hangat. Minum ini, Bu, ibu butuh tenang. Gosip bisa hancur oleh waktu, tapi hati yang goyah lebih berbahaya. Jaga diri ibu dulu, baru kita pikirkan langkah selanjutnya. Suaranya lembut, matanya teduh. Aku menatapnya lama, hampir ingin menangis di depannya, tapi aku tahan. Malam itu aku kembali berdiri di balkon rumah. Angin malam dingin menusuk kulitku, membuatku menggigil. Kenapa semua ini terjadi lagi? Kenapa masa laluku harus datang menghantuiku? Bisikku. Aku sadar, konflik yang kuhadapi kini lebih besar daripada sekadar gosip cinta. Ini tentang harga diriku, tentang siapa aku sebenarnya, dan tentang bagaimana aku mempertahankan hidupku yang sudah susah payah kubangun dari nol. Pagi itu, aku tiba di kantor dengan langkah berat. Dari kejauhan, aku sudah merasakan suasana yang tidak biasa. Beberapa karyawan menatapku dengan tatapan iba. Ada pula yang berbisik-bisik sambil menutupi mulutnya. Aku masuk ke ruanganku, dan di meja kerja sudah ada sebuah map coklat tanpa nama. Tangan gemetarku membuka map itu. Dan di dalamnya ada foto-foto lama. Foto ketika aku masih menjadi istri mendiang suamiku. Ada foto pernikahan kami, foto rumah kami yang dulu sederhana, bahkan ada potret ketika aku berdiri sendirian di pemakaman setelah suamiku pergi. Namun yang membuatku terhenyak adalah selembar kertas yang diselipkan di antara foto-foto itu. Sahara, semua orang akan tahu bahwa kekayaanmu bukan dari kerja keras, tapi dari warisan. Kau hanyalah janda beruntung yang berpura-pura kuat. Aku memejamkan mata. Air mata langsung mengalir tak terbendung. Foto-foto itu adalah masa laluku yang sangat pribadi, luka lama yang kututup rapat. Dan kini, seseorang berusaha menjadikannya senjata untuk menghancurkanku. Siang harinya, aku dipanggil oleh Dewan Direksi. Mereka memperlihatkan kabar di sebuah media lokal. Artikel yang menyebut aku hanyalah janda kaya raya yang sukses karena harta warisan, bukan kerja keras. Dadaku terasa sesak. Semua pencapaianku selama ini seolah lenyap begitu saja, hanya karena satu kalimat penuh fitnah. Adi yang duduk di sampingku tampak marah. Ini tidak adil, Bu. Semua orang tahu betapa kerasnya ibu bekerja. Biarkan saya yang mencari tahu siapa dalang penyebar berita ini. Suaranya penuh kemarahan yang hampir meledak. Nuri mencoba menenangkanku. Bu, jangan cemas. Kita bisa melawan berita ini dengan cara elegan. Saya akan hubungi pihak media dan buat kampanye besar. Ibu tidak sendiri. Ia menggenggam tanganku sejenak, memberi kehangatan. Tapi aku tahu, langkahnya penuh perhitungan. Sore itu Joko datang ke ruanganku. Ia hanya meletakkan sebuah sapu tangan di mejaku. Saya tahu ini sulit, Bu. Tapi jangan biarkan tulisan orang lain mendikte siapa ibu sebenarnya. Saya mudah lama melihat sendiri ibu bukan sekadar pewaris. Ibu adalah pekerja keras. Kata-katanya sederhana, tapi justru membuatku kembali menangis. Malam itu aku pulang larut. Aku duduk di ruang keluarga, memandang foto lama mendiang suamiku. Aku sudah berjuang keras tanpa dirimu, Mas. Tapi kenapa mereka selalu bilang aku hanya beruntung? Gumamku lirih. Aku tahu, inilah ujian terbesarku. Gosip cinta sudah cukup melukai hatiku.
Tapi kini fitnah tentang masa laluku benar-benar bisa menghancurkan segalanya. Cintaku, kehormatanku, dan bahkan perusahaanku. Pagi ini aku terbangun lebih awal dari biasanya. Semalaman aku tidak bisa tidur. Terus terbayang foto-foto lama yang dilemparkan begitu saja ke mejaku, seolah hidupku hanya pantas jadi bahan olok-olok. Aku menatap cermin. Mata ini bengkak karena terlalu banyak menangis. Tapi di balik itu ada sesuatu yang berbeda. Ada api kecil yang mulai menyala. Aku berbisik pada diriku sendiri. Cukup sudah. Aku tidak boleh membiarkan orang lain mendikte siapa diriku. Aku akan melawan. Hari itu aku mengumpulkan seluruh jajaran manajer. Ruang rapat besar terasa mencekam. Semua orang seakan menunggu ledakan. Aku berdiri di depan mereka dengan suara mantap. Kalian semua pasti sudah membaca berita itu. Fitnah yang mengatakan aku hanya janda beruntung. Aku tidak akan menyangkal masa laluku, ya. Aku memang janda. Ya, aku pernah menerima warisan. Tapi semua yang kita capai hari ini bukan dari warisan, melainkan dari kerja keras kita bersama. Dan aku berjanji aku akan membuktikan itu. Ruangan seketika hening. Ada yang terharu, ada yang terkejut, ada pula yang masih ragu. Setelah rapat bubar, Adi menghampiriku. Bu, izinkan saya menyelidiki ini. Saya punya beberapa kenalan di media. Saya akan cari tahu siapa yang menyebarkan fitnah ini. Tolong percayakan pada saya. Sorot matanya penuh keyakinan. Tapi aku juga bisa merasakan ambisinya semakin kuat. Seolah ia ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkanku. Tak lama, Nuri datang dengan caranya sendiri. Bu Sahara, kita tidak bisa hanya defensif. Kita harus melawan balik. Mari kita adakan peluncuran produk baru dengan kampanye besar. Tunjukkan kepada publik kalau perusahaan ini terus melaju-maju. Percaya saya, publikasi positif bisa mengubur gosip itu. Ia menyentuh bahuku dengan lembut, seolah ingin menyalurkan energi optimisnya padaku. Dan Joko, ia hanya muncul dengan sederhana, membawakan sebuah buku catatan kecil. Bu, kadang strategi terbaik bukan hanya menyerang atau bertahan, tapi jujur. Tulis semua perjalanan ibu dari awal sampai sekarang. Biar semua orang tahu kisah sebenarnya. Dunia bisa menolak cerita media, tapi mereka akan percaya pada suara hati yang jujur. Aku menatapnya lama. Sungguh di saat Adi dan Nuri sibuk menawarkan strategi penuh ambisi, Joko justru memberiku sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketenangan. Malamnya, aku duduk di ruang kerja rumahku. Kubuka laptop, kutulis satu persatu perjalanan hidupku. Dari saat aku ditinggal suami, dari jatuh bangun membangun usaha, dari saat aku belajar memimpin meski dicibir sebagai janda muda, air mataku mengalir. Tapi kali ini bukan air mata lemah. Ini air mata tekad. Aku tahu apa tujuanku sekarang. Aku akan melawan fitnah ini dengan kebenaran. Dan aku akan menemukan siapa dalang di balik semua ini, meski itu berarti membuka luka lama yang selama ini berusaha kututup. Hari itu aku memberanikan diri menghadiri konferensi pers kecil yang diadakan perusahaan. Tujuannya sederhana, menjawab fitnah yang beredar. Aku berdiri di depan mikrofon dengan hati berdegup kencang. Wajah wartawan menatapku tajam. Kamera menyorot tanpa ampun. Aku tidak menyangkal siapa aku. Aku seorang janda. Ya, aku pernah menerima warisan. Tapi warisan itu tidak cukup untuk membangun Prameswari Motors sebesar sekarang. Perusahaan ini lahir dari kerja keras, air mata, dan keringat kami semua. Aku berhenti sejenak, menahan sesak di dada. Aku tidak takut pada fitnah, karena aku tahu kebenaran selalu lebih kuat daripada kebohongan. Suasana hening. Lalu, tepuk tangan terdengar dari sebagian wartawan, meski ada juga yang tetap menatapku dengan penuh curiga. Namun, tak lama setelah itu, sebuah artikel baru muncul di media online. Lebih kejam dari sebelumnya. Ada dokumen palsu yang menyebutkan aku menjual aset perusahaan mendiang suami secara tidak sah. Aku terhenyak. Fitnah ini bukan main-main lagi, tapi sudah menyentuh ranah hukum. Adi segera menemuiku. Bu, saya sudah menduga ini pekerjaan orang dalam. Hanya orang yang pernah dekat dengan ibu yang tahu detail masa lalu ini. Izinkan saya menyelidiki lebih dalam. Saya tidak akan berhenti sampai menemukan pelakunya. Wajahnya penuh determinasi, hampir seperti detektif. Nuri datang beberapa saat kemudian, membawa laptopnya. Usahara, lihat ini. Artikel yang menyudutkan ibu diunggah pertama kali oleh akun anonim, tapi saya bisa melacaknya. Sepertinya ada kaitan dengan mantan karyawan kita yang pernah dipecat. Ia menunjukkan bukti digital. Senyumnya puas, seolah menemukan celah yang bisa dimanfaatkan. Dan di sore harinya, Joko mengetuk pintu ruanganku. "You hanya duduk di depanku, tenang. Bu, saya tahu ini berat.
Tapi jangan habiskan energi hanya untuk mencari musuh. Fokuslah pada yang bisa ibu kendalikan. Perusahaan ini butuh ibu tetap berdiri tegak, bukan terjebak dalam permainan orang lain. Aku menunduk, lalu tanpa sadar menangis. Aku merasa terhimpit dari semua sisi. Investor mulai ragu, publik mulai terbagi antara percaya dan tidak. Adi dan Nuri sibuk dengan ambisi mereka masing-masing, dan Joko, satu-satunya yang membuatku merasa tidak sendirian. Malam itu aku pulang dengan tubuh lelah. Aku duduk di kursi ruang keluarga, memandangi catatan kisah hidup yang kutulis malam sebelumnya. Apakah aku cukup kuat menghadapi semua ini? Atau justru aku akan hancur di tengah jalan? Gumamku lirih, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Suara di ujung sana kembali menggetarkan hatiku. Berhenti melawan, Sahara. Kalau tidak, semua orang akan tahu rahasia terbesarmu. Aku terdiam. Rahasia terbesarku? Tanganku bergetar. Apa yang sebenarnya mereka ketahui? Aku sadar, apapun yang akan terjadi, badai sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu ruang rapat besar terasa seperti ruang sidang. Dewan direksi, investor, bahkan pengacara perusahaan hadir. Di atas meja, berserakan berkas-berkas yang mencoreng namaku. Dokumen palsu yang menyebut aku menguasai warisan suami secara tidak sah dan menggunakannya untuk mendirikan perusahaan. Aku berdiri dengan tangan dingin, wajah pucat. Aku tidak pernah melakukan itu, kataku tegas meski suara bergetar. Tapi tatapan mereka tetap penuh ragu. Seorang investor senior angkat bicara, suaranya dingin. Bu Sahara, dengan semua berita ini, kami terpaksa mempertimbangkan menarik dana kami. Reputasi perusahaan lebih penting dari apapun. Dunia seakan berputar. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada fitnah yang kubaca di media. Jika investor pergi, perusahaan ini bisa runtuh. Semua kerja keras bertahun-tahun, habis seketika. Adi yang duduk di ujung meja berdiri. Tidak, kita tidak boleh menyerah pada fitnah. Saya akan buktikan siapa dalang ini, saya janji pada Ibu Sahara. Nada suaranya lantang, penuh amarah. Nuri menimpali dengan lebih halus tapi tajam. Bu, mungkin cara terbaik sekarang adalah mundur sementara dari jabatan CEO. Biar saya yang ambil alih sementara waktu untuk menenangkan publik. Setelah itu, kita bisa bersihkan nama ibu pelan-pelan. Senyumnya tampak meyakinkan, tapi aku bisa membaca ambisinya. Ia melihat kesempatan dari keterpurukanku, dan Joko, ia hanya menatapku dari sudut ruangan. Wajahnya penuh prihatin, tanpa kata. Ya, tapi tatapan itu berkata banyak. Tetaplah jadi dirimu. Jangan biarkan mereka merampas yang kau bangun. Aku keluar dari rapat itu dengan langkah lemah. Di luar pintu kakiku goyah. Aku hampir jatuh, tapi Joko sigap menopang tubuhku. Bu, jangan hancur di depan mereka, bisiknya pelan. Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang kerja rumahku. Semua berkas berserakan. Artikel-artikel fitnah menumpuk, dan ancaman lewat telepon masih terus berdatangan. Aku merasa terpojok. Apakah aku harus mundur demi menyelamatkan perusahaan? Bisikku lirih. Jika aku bertahan, mungkin semua orang akan hancur bersamaku. Tapi jika aku mundur, aku kehilangan segalanya. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Pilihan yang tersisa hanyalah dua. Menyerah pada tekanan dengan mundur dari jabatan. Atau Gani bertahan dengan risiko kehilangan seluruh dukungan bahkan perusahaan. Aku tahu, apapun yang kupilih hatiku akan terluka. Tapi waktu terus berjalan. Dan besok aku harus memberi jawaban. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Ya Tuhan. Tolong beri aku kekuatan. Aku sudah sampai di dinding terakhir, dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Pagi itu, aku berdiri di depan kaca, menatap bayangan diriku sendiri. Mata ini sembab, wajah pucat, pundak terasa berat. Rasanya aku bukan lagi Sahara yang dulu kuat. Aku hanyalah seorang wanita yang dihantam badai dari segala sisi. Aku tahu hari ini aku harus memberi keputusan. Dewan direksi menunggu, investor menuntut jawaban. Aku duduk di kursi kerja, menatap pena dan dokumen pengunduran diri yang sudah kusiapkan semalaman. Tanganku gemetar ketika hendak menandatangani. Tapi sebelum pena menyentuh kertas, pintu ruanganku diketuk. Adi masuk dengan wajah penuh api semangat. Bu Sahara, saya sudah dapat petunjuk baru. Dalang semua fitnah ini kemungkinan besar adalah Surya, mantan manajer keuangan kita yang dulu ibu pecat karena kasus penggelapan. Saya hampir bisa buktikan ini. Tolong beri saya sedikit waktu lagi, jangan mundur. Sorot matanya penuh pengabdian, tapi juga ambisi. Seolah ia ingin jadi pahlawan yang mengukir namanya lewat perjuangan ini.
Tak lama, Nuri datang membawa map penuh proposal. Bu, percayalah pada saya. Jika ibu mundur sementara dan menyerahkan tampuk kepemimpinan pada saya, perusahaan bisa selamat. Publik akan tenang, investor akan tetap tinggal. Saya janji akan menjaga nama ibu. Tapi syaratnya, ibu harus rela melepas posisi itu untuk sementara. Suaranya manis, senyumnya menenangkan. Tapi di balik itu aku bisa merasakan rasa lapar akan kekuasaan. Aku menatap keduanya, hatiku kian remuk, Adi dengan keberanian dan kesetiaan, Nuri dengan strategi cerdasnya. Tapi aku sadar, keduanya juga punya kepentingan. Dan kemudian Joko masuk. Ia tidak membawa map, tidak membawa berita besar, tidak membawa strategi. Ia hanya membawa secangkir teh hangat. Bu, saya tidak bisa memberi saran tentang jabatan atau strategi. Tapi saya tahu satu hal. Ibu tidak boleh kehilangan diri sendiri hanya karena ingin menyenangkan orang lain. Jika ibu ingin mundur, pastikan itu karena ibu memilih, bukan karena dipaksa. Suaranya tenang, matanya jujur. Aku hampir menangis saat itu juga. 3 pria, 3 cara, 3 harapan. Tapi beban keputusan ini hanya bisa kupikul sendiri. Siang itu, aku masuk ke ruang rapat dewan direksi. Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri, suaraku bergetar namun jelas. Setelah mempertimbangkan semuanya, aku memutuskan untuk mundur sementara dari jabatan CEO. Ruangan seketika riuh. Ada yang lega, ada yang kecewa, ada yang saling berbisik. Aku menunduk, menahan tangis. Rasanya dadaku terbakar. Seperti semua perjuangan bertahun-tahun ini runtuh dalam sekejap. Adi menatapku dengan kekecewaan yang dalam. Nuri tersenyum samar, seolah menemukan peluang besar. Dan Joko hanya menatapku dengan tatapan penuh empati, seolah ingin berkata, "Aku tahu ini menyakitkan, tapi aku tetap di sini bersamamu." Malam itu, aku duduk di balkon rumah sendirian. Kota Malang yang biasanya gemerlap kini terasa asing. Aku sudah kehilangan segalanya. Atau mungkin baru saja memulai sesuatu yang lebih besar. Bisiku pelan, aku tahu satu hal. Keputusan ini bukan akhir. Ini hanya awal dari jalan yang jauh lebih sulit. Dan aku harus bersiap menghadapi semuanya. Hari-hari setelah aku mengumumkan pengunduran diriku terasa begitu asing. Aku tidak lagi masuk kantor seperti biasa. Tidak lagi menerima rapat besar. Tidak lagi menyapa karyawan yang dulu menunduk hormat padaku. Kini, aku hanya wanita biasa. Janda yang gosipnya masih memenuhi berita online. Pemilik perusahaan yang kini hanya jadi bayangan di belakang layar. Beberapa kali aku hampir menyerah. Aku ingin menutup pintu rumah, pergi jauh, melupakan segalanya. Tapi setiap kali aku berdiri di depan cermin, aku mendengar bisikan hatiku. "Sahara, kau tidak boleh kalah. Kau sudah terlalu jauh berjalan untuk berhenti di sini." Suatu sore, Joko datang ke rumahku. Ia membawakan sebungkus makanan sederhana. "Aku pikir kau pasti belum makan. Kau sibuk merenung sampai lupa menjaga diri," katanya sambil tersenyum kecil. Aku menatapnya, lalu tiba-tiba air mataku jatuh. "Joko, aku sudah kehilangan segalanya. Perusahaan, nama baik, bahkan mungkin kepercayaan orang-orang." Aku terisak, dan Joko dengan hati-hati mendekat, lalu menepuk pundakku. "Tidak, Bu. Kau tidak kehilangan segalanya. Kau masih punya dirimu sendiri. Dan selama kau masih berdiri, masih ada harapan untuk membangun semuanya kembali." Aku menatap matanya yang teduh, hangat, jujur, tidak ada ambisi di sana. Hanya ketulusan. Entah bagaimana, aku merasa dikuatkan. Malam itu aku membuka kembali catatan yang pernah kubuat. Kisah hidupku. Aku membaca ulang. Saat aku ditinggal suami, saat aku mulai usaha kecil-kecilan, saat aku gagal berkali-kali, saat aku membuktikan bahwa aku bisa memimpin meski dicibir. Aku sadar, aku bukan sekadar CEO. Aku adalah Sahara. Seorang wanita yang selalu bangkit meski dunia berusaha menjatuhkannya. Keesokan harinya, aku menemui Adi dan Nuri secara terpisah. Keduanya masih kecewa dengan keputusanku mundur, tapi aku berkata dengan tegas, "Terima kasih untuk semua bantuan kalian. Tapi kali ini, aku tidak akan menyerahkan nasibku pada siapapun. Aku akan melawan dengan caraku sendiri." Mereka hanya terdiam. Aku tahu, hati mereka masih terluka karena aku tidak memilih salah satu dari mereka. Tapi aku tidak bisa lagi memikirkan cinta segitiga ini. Yang harus kupikirkan sekarang adalah satu hal. Bagaimana aku bangkit dan merebut kembali kehormatanku. Langkah pertamaku sederhana tapi berani. Aku memutuskan untuk menulis kisahku secara terbuka. Sebuah autobiografi yang jujur,
dari luka terdalam sampai perjuangan terberatku. Bukan untuk mengasihani diri sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa aku bukan sekadar janda kaya, melainkan seorang pejuang. Dan di sampingku, Joko selalu ada, mendengarkan ceritaku, mengoreksi tulisan, bahkan sekadar membawakan teh ketika aku lelah. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kehadirannya memberi energi baru. Malam itu, aku menatapnya ketika ia tertidur di sofa rumahku, setelah menemaniku mengetik hingga larut. Hatiku berbisik, mungkin inilah cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak menuntut apa-apa, hanya ada untukku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada cahaya di ujung jalan gelapku. Aku siap melangkah lagi. Beberapa minggu setelah aku memutuskan mundur, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi sibuk mengatur rapat besar, tapi hari-hariku penuh dengan menulis. Setiap malam aku duduk di depan laptop, menuangkan kisah hidupku, pahit, manis, jatuh, bangun, dan setiap kali aku ragu, Joko selalu ada. Kadang ia hanya duduk diam di seberang meja, kadang ia membacakan draft tulisanku dengan suara pelan. Bagian ini, sebaiknya kau biarkan jujur, Bu. Orang harus tahu betapa kerasnya perjuanganmu. Aku menatapnya, dan aku sadar, dialah satu-satunya orang yang melihat aku bukan sebagai CEO, bukan sebagai janda kaya, tapi hanya sebagai sahara. Suatu malam, aku menyerahkan naskah pertama kepada seorang jurnalis yang kupercaya. Aku ingin kisahku dipublikasikan sebagai artikel berseri. Hanya dalam beberapa hari, tulisan itu viral. Judulnya sederhana, Sahara. Dari janda terluka menjadi pemimpin tangguh. Publik pun terbelah. Ada yang akhirnya percaya bahwa aku memang pejuang sejati, bukan hanya pewaris. Ada pula yang masih ragu. Tapi satu hal pasti, suara hatiku mulai didengar. Sementara itu, Adi datang padaku dengan wajah muram. Bu, saya sudah menemukan bukti kuat bahwa Surya memang dalang di balik semua ini. Tapi tanpa jabatan ibu, sulit bagi saya membawa kasus ini ke jalur hukum. Nada suaranya kecewa, seolah aku mengecewakan ambisinya untuk menjadi penyelamatku. Nuri pun datang, tapi dengan nada berbeda. Bu Sahara, publikasi itu bagus sekali. Tapi jangan lupa, bisnis tetap butuh strategi. Kalau ibu mau, saya masih bisa membantu mengatur arah perusahaan asalkan... Ia berhenti sebentar menatapku tajam asalkan ibu tidak kembali mengambil alih semua. Aku menatapnya dengan tenang. Nuri, aku berterima kasih. Tapi sekarang aku tidak butuh strategi untuk menguasai segalanya. Aku hanya butuh kebenaran. Itu saja. Ia terdiam tersenyum hambar lalu pergi dan Joko tetap ada di sisiku. Suatu malam setelah artikel tentangku masuk trending nasional, ia menatapku lama. Aku senang orang-orang akhirnya tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi aku lebih senang lagi, karena aku tahu semua itu sebelum dunia mengetahuinya. Aku tercekat. Kata-katanya sederhana, tapi begitu dalam. Tiba-tiba aku sadar, di balik semua kekacauan cinta segitiga dengan Adi dan Nuri, ada satu pria yang sejak awal hanya ingin aku bahagia. Joko. Untuk pertama kalinya, aku menggenggam tangannya. Ia kaget sejenak lalu tersenyum. Tangannya hangat menyalurkan kekuatan yang selama ini ku cari. Terima kasih Joko, kau membuatku kuat. Ia hanya menjawab singkat. Aku tidak membuatmu kuat. Kau memang sudah kuat. Aku hanya mengingatkanmu. Malam itu aku tidur dengan hati yang lebih ringan. Aku tahu, perjuangan melawan fitnah ini belum selesai. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi sendirian. Aku telah menemukan senjataku, kebenaran. Dan aku mulai melihat dengan jelas siapa yang benar-benar berdiri untukku, bukan demi ambisi tapi demi cinta. Hari itu langit Malang tampak cerah sekali. Seakan alam tahu bahwa sebuah babak baru dalam hidupku akan dimulai. Aku berdiri di lobi gedung Prameswari Motors. Bukan lagi sebagai CEO, tapi sebagai tamu kehormatan. Dewan direksi mengundangku untuk memberi sambutan pada peluncuran produk baru. Saat aku melangkah, tatapan karyawan terasa berbeda. Tidak lagi penuh gosip dan curiga, tapi penuh hormat. Banyak dari mereka yang diam-diam menghampiriku dan berbisik, Bu Sahara, kami bangga pada ibu. Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Setelah acara, aku duduk di ruang tamu kantor. Adi datang lebih dulu. Bu, ia menunduk, suaranya berat. Saya ingin jujur, saya kecewa saat ibu mundur. Tapi setelah membaca kisah ibu, saya sadar, ibu tidak butuh penyelamat. Ibu sendiri sudah cukup kuat. Hanya saja, saya berharap suatu hari nanti saya bisa mendapat tempat di hati ibu.
Aku menatapnya dengan lembut. Adi, terima kasih. Tapi hatiku sudah memilih jalannya sendiri. Ia mengangguk, senyum pahit muncul di wajahnya. Kalau begitu, semoga ibu bahagia. Meski bukan bersama saya. Tak lama Nuri masuk. Ia mencoba tersenyum, tapi matanya terlihat kosong. Bu Sahara, saya salah. Selama ini saya terlalu sibuk memikirkan strategi. Sampai lupa kalau ibu hanya manusia biasa yang butuh ketulusan. Saya ingin minta maaf. Aku menggenggam tangannya sebentar. Nuri, kau adalah salah satu karyawan terbaikku. Jangan biarkan ambisi merusak hatimu. Suatu hari nanti, kau akan temukan caramu sendiri untuk bahagia. Ia menunduk, lalu pergi dengan langkah berat. Aku tahu di dalam hati keduanya sedang patah, dan kemudian pintu terbuka. Joko berdiri di sana, dengan senyum sederhana yang entah kenapa membuatku merasa tenang. Aku berdiri, melangkah mendekat, lalu berkata pelan, Joko, selama ini aku sibuk memilih antara dua pria yang penuh dengan janji. Tapi aku sadar yang kubutuhkan bukan janji. Yang kubutuhkan adalah seseorang yang benar-benar ada di sampingku. Dan itu adalah kamu. Ia menatapku dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. Apa kau yakin, Bu? Aku hanya seorang sales biasa, bukan manajer hebat, bukan orang yang bisa memberimu kemewahan. Aku tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Aku tidak butuh kemewahan, Joko. Aku butuh ketulusan. Dan kau memberiku itu. Ia mendekat, lalu memelukku perlahan. Di pelukan itu, aku merasa semua luka, semua gosip, semua fitnah, perlahan larut. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Hari itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling tampan, paling cerdas, atau paling ambisius. Cinta sejati adalah tentang siapa yang tetap tinggal ketika dunia berusaha menghancurkanmu, dan bagiku itu adalah Joko. Hari itu, aku berdiri di sebuah taman kecil di kota Malang. Bukan pesta mewah di Hotel Bintang 5, bukan aula megah dengan tamu ribuan. Pernikahanku dengan Joko sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa perhiasan berlebihan. Joko pun tampil dengan jas hitam yang sedikit longgar di tubuhnya. Namun justru kesederhanaan itu membuatku merasa lebih berharga daripada pesta manapun yang pernah kubayangkan. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, aku mendengar suaranya bergetar. Aku terima nikahnya Sahara dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Hatiku bergetar. Aku tidak pernah menyangka seorang pria sederhana, sales senior yang dulu sering menunduk sopan kepadaku di kantor, kini berdiri sebagai suamiku. Aku menatapnya, lalu meneteskan air mata bahagia. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya dicintai, tapi juga dimengerti. Setelah acara, Adi dan Nuri datang. Mereka tersenyum, meski jelas ada luka yang masih mereka simpan. Selamat Bu Sahara, atau seharusnya Ibu Joko sekarang, kata Adi sambil mencoba bercanda. Aku tertawa kecil, lalu menggenggam tangannya. Terima kasih, Adi. Kau akan selalu jadi karyawan yang kubanggakan. Nuri pun berkata pelan. Aku belajar banyak dari ibu. Tentang arti kesetiaan. Dan tentang memilih dengan hati. Semoga suatu hari aku bisa menemukan apa yang ibu temukan. Aku menatap mereka dengan tulus. Hidup tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan. Tapi percayalah, hidup selalu memberi kita apa yang kita butuhkan. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku kembali berjalan ke kantor Prameswari Motors. Bukan lagi sebagai CEO, tapi sebagai seorang mentor yang sesekali diundang memberi masukan. Aku melihat Adi dan Nuri sudah semakin matang. Mereka mungkin masih menyimpan rasa, tapi kini mereka lebih dewasa. Dan di sampingku, Joko selalu hadir. Ia tidak pernah berusaha menggantikan posisiku. Tidak pernah memaksakan kehendak, hanya menjadi penopang yang kukuh. Aku sadar, inilah akhir dari perjalananku. Aku kehilangan jabatan, kehilangan nama baik, bahkan kehilangan hati dua pria yang begitu berambisi. Tapi pada akhirnya, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, cinta sejati yang lahir dari ketulusan. Di buku harianku, aku menulis kalimat terakhir. Aku adalah Sahara, janda yang pernah jatuh, wanita yang pernah dipuja lalu dihina. Tapi aku bangkit, bukan karena kekuatan harta, melainkan karena kekuatan cinta yang sederhana. Cinta yang membuatku mengerti. Kebahagiaan bukanlah tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang tetap menggenggam tanganmu sampai akhir. Aku menutup buku itu, lalu tersenyum pada Joko yang tengah menatapku dari teras rumah. Ia melambaikan tangan, dan aku berlari kecil menghampirinya. Hari ini, aku bukan lagi CEO, bukan lagi sosok yang ditakuti, bukan lagi pusat gosip. Hari ini,
Aku hanyalah seorang istri yang bahagia, dan itu lebih dari cukup.